Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang baik dimanapun berada, puji syukur kepada Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara MT Pagi, walaupun secara virtual, dan Alhamdulillah bisa ketemu dan silaturahmi, sharing ilmu, diskusi. Mohon maaf hampir 13 menit kita baru mulai karena sekarang waktu subuh memang sudah mendekati jam 5 ya, dan selesai di masjid itu udah lewat 5 lebih 8 menit, 8 atau 7 menit. Mohon maaf sebelumnya. Dan Bapak dan Ibu, hari ini kita diskusi terkait dengan zakat perdagangan. Karena bulan kemarin saat diskusi dengan Ustadz Ali, masih ada pertanyaan beberapa dari Bapak dan Ibu yang saya kira sangat penting untuk dibahas bersama, didiskusikan agar kita bisa menghitung zakat masing-masing, karena kita tahu bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban yang sudah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kalau ini kita tidak tunaikan, maka masih ada hutang yang ada di usaha kita ataupun di harta kita, sehingga ini sangat penting sekali kita bisa menunaikan kewajiban kita. Nah, terkait dengan zakat perdagangan ini memang berbeda dengan berhitungan zakat-zakat yang lain. Ada rumus-rumus tertentu yang memang harus kita cermati dan kita perhatikan sehingga kita membayar zakatnya tidak kurang, dan insya Allah semoga pas gitu, sesuai dengan kadarnya memang dan sudah seharusnya. Nah, insya Allah bersama dengan kita seperti biasa Rabu minggu pertama, dan insya Allah juga Alhamdulillah Adeda juga sudah hadir ya. Semoga Adeda nanti bisa menyampaikan ilmu dan diskusi sharing kepada kita semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Sehat Ustadz Ali? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatot kelihatan lebih muda ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, sangat bahagia. Nanti Adeda akan kami kirim hadiah. Saya senang nih Adeda, suaranya udah ini ya, udah kembali ya. Sudah, alhamdulillah. Powerful nih, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sebelum ke Adeda, izin ke Ustadz Ali dulu ya, untuk menjelaskan tentang zakat perdagangan ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nim'at, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat MT Pagi yang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa di antara salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan adalah membayar zakat ya. Dan di antara zakat yang sudah ada dari zaman Rasulullah SAW menurut jumhur ulama adalah zakat perdagangan. Karena kita tahu bahwa kebanyakan para sahabat yang muhajirin itu adalah para pedagang. Bahkan kita tahu bahwa 7 dari 10 calon ahli surga dari para sahabat yang disampaikan Rasul kepada kita itu para pedagang semua begitu. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan terkait dengan bagaimana cara menghitungnya. Dan kemarin bulan lalu sudah kita bahas dan ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan itu. Hari ini coba Ustadz ingin sampaikan lebih detail. Mungkin mohon izin Pak Gatot dan Adeda untuk berbagi slide ya, supaya ada yang dibaca ya berkait dengan zakat perdagangan ini. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Sudah, insyaallah. Apa dalil zakat perdagangan? Dalil zakat perdagangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman,
infakkanlah dari yang terbaik yang kalian usahakan, gitu ya. Nah, menurut Imam Mujahid bahwa maka sabtum ini adalah yang dimaksud adalah zakat tijarah, begitu ya. Selama bisnisnya adalah dibenarkan, yang diperjualbelikan adalah yang halal, maka wajib untuk menaikkan zakat, begitu ya. Al-Baqarah ayat 267, begitu ya. Jadi tijarah itu bagian dari kasab, bagian dari usaha manusia. Maka ketika seseorang berbisnis sampai nisab, maka ada kewajiban zakat. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk memungut zakat dari 3 orang, yaitu dari Ibnu Jamil, dari Khalid bin Walid, dan dari Abbas, paman Rasulullah SAW. Ternyata ketiga-tiganya menolak itu untuk bayar zakat, begitu ya. Kenapa? Karena Rasul menjelaskan kalau Ibnu Jamil memang fakir, kemudian Allah cukupkan, artinya belum sampai nisab kemungkinan, begitu ya, belum sampai haul, gitu ya, begitu. Yang kedua, kalau Khalid, kalian zalim sama Khalid, karena Khalid itu semua yang dimilikinya sudah diwakafkan di jalan Allah, kudanya, kemudian baju jerahnya gitu, semuanya, ombak, panah, dan semuanya sudah diwakafkan. Kemudian kalau Abbas, kata Rasulullah, kalau Abbas fahiya alayya mislamaha. Abbas itu dalam beberapa riwayat disampaikan paman Nabi ini menitipkan zakat 2 tahun ke depan, dan beliau adalah seorang pedagang, begitu ya itu. Jadi zakatnya sudah didahulukan kepada Rasul, pembayaran untuk 2 tahun ke depan, begitu. Dan hadis ini menunjukkan adanya zakat perdagangan ya, begitu, termasuk yang dilakukan oleh paman Rasulullah itu Abbas, begitu. Mohon maaf. Kemudian dalam hadis dari Samurah bin Jundub, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, kana ya'muruna an nukhrijas shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai', bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk diperjualbelikan, atau dari persediaan ya, begitu, dari persediaan zakat perdagangan ini. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim dari Abu Dzar. Aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, fil ibili shadaqatuha, unta ada zakatnya, wafil ghanami shadaqatuha, domba juga ada zakatnya, wafil baqari shadaqatuha, sapi juga ada zakatnya, wafil bazzi. Nah, dan bazzi, ada bazzi itu baju ya, bahasa kita ya. Karena ada riwayat yang mengatakan wafil burri gitu ya, gandum, shadaqatuha ada zakatnya. Ada yang mengatakan bazzi. Bazzi itu adalah pakaian gitu, adalah pakaian gitu ya. Makanya kalau pakaian itu berarti sesuatu yang diperjualbelikan, begitu ya itu. Bukan pakaian yang dipakai, tapi pakaian yang diperjualbelikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah beliau melewat ya kepada Amr bin Himas dari bapaknya berarti dari Himas, begitu ya. Kuntu abiul udum ya, kata Himas itu, dulu aku jualan kulit ya, begitu. Pamar Rabi Umar bin Khattab, lewat Rasulullah, lewat Umar bin Khattab kepadaku ketika beliau menjadi khalifah. Faqala li adi sokata malik, gitu ya, tunaikan zakatmu. Aku tuh ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama huwa fil udum, ini hanya kulit saja. Faqala, kata Umar itu, qawimhu, mohon maaf, hitung apakah sampai nisab apa tidak. Summa akhrij shadaqataha, kemudian keluarkan zakatnya, begitu ya. Hadisnya memang didhaifkan, tetapi ada beberapa asar yang menguatkan, ya, terutama asar nanti dari Umar bin Aziz yang beliau memerintahkan agar menarik zakat dari perdagangan yang sampai nisab, yaitu 85 gram emas, begitu ya itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain ya, dari Abdurrahman bin Al-Qari, aku dulu katanya bekerja sebagai petugas Baitul Mal zaman Umar bin Khattab. Apabila para petugas zakat keluar, jama'a amwalat tujar, mereka mengumpulkan harta para pebisnis, para pedagang, sumahasabaha, gaibaha wa syahidaha, menghitung semua ya, yang ada, yang di luar atau yang ada gitu ya barangnya. Summa akhadha zakat minasyahidil mal anil ghaib wa syahid, kemudian mengambil zakat dari harta yang ada pada saat tersebut ya, begitu, dari harta yang tidak ada dan yang ada. Artinya zakat dihitungnya, kalau bahasa kita mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah dari harta yang ada, tapi dihitung. Nanti kita akan lihat cara penghitungannya. Kemudian Muhalla juga sampaikan bahwa kata Ibnu Umar tidak ada kewajiban
dalam zakat kecuali yang diniatkan untuk berbisnis gitu ya. Karena dalam fikih harta itu ada dua, ada al-qinyah yang dimiliki, digunakan, dan ada untuk yang dibisniskan. Yang zakat itu adalah yang ditujukan untuk dibisniskan, bukan untuk dimiliki, begitu ya. Kemudian Ibnu Mundir itu menukil bahwa sudah ada kesepakatan atau konsensus atau al-ijma atas kewajiban zakat perdagangan, dan pendapat Az-Zahir yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat, ya Az-Zahir itu biasanya mazhab ulamanya di mana dulu di Andalus ya, begitu, itu menganggap tidak kewajiban zakat, begitu menurut Ibnu Hazm salah seorangnya, atau Daud ya, itu mengatakan demikian. Tetapi pendapat itu dianggap sebagai qaulan sadzan ya, pendapat yang sadz itu menyeleneh begitu ya, kharijan anil ijma, keluar dari ijma, kesepakatan para ulama gitu. Dan ini dipertegas oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa semua imam yang 4 ya, Imam Ahmad, Imam Malik, ya Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, semuanya bersepakat bahwa ada kewajiban zakat, baik bagi pedagang yang mukiman atau musafir, pedagang yang diam, atau pedagang bisnis yang sering berbisnis keluar negeri begitu ya, keluar kota begitu, atau yang punya toko warung gitu ya, baik yang mutarabis itu biasanya orang yang menjualnya nanti ketika harga sudah naik gitu kan gitu, pada ketika harga murah dibeli, pas harga naik dijual, tapi tidak terkait barang-barang yang tentu di kebutuhan hajat banyak begitu ya. Mudiran, atau yang jual belinya seperti yang umum ya, cash flow-nya muter terus ya begitu, baik jual beli pakaian yang baru atau yang sudah pernah dipakai second gitu, atau makanan atau buah-buahan atau kulit ya, atau bejana ya, atau binatang hewan ya begitu, binatang atau hewan, mohon maaf, kuda, keledai, kemudian domba begitu dan sebagainya, maka itu wajib dizakati kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan jual beli itu adalah merupakan harta kebanyakan orang-orang kota ya, yang tersembunyi, sebagaimana unta atau hewan ternak merupakan harta yang kelihatan ada begitu ya itu. Jadi dari keterangan-keterangan di atas sudah jelas bahwa zakat perdagangan ini adalah diperintahkan. Bagaimana cara ketentuannya? Nah, pertama harus mencapai nisab 85 gram emas. Kalau sekarang emasnya 1 juta, berarti modal berputarnya sudah 1 tahun 85 jutaan begitu ya. Yang dihitung adalah tadi mimanu idulil bait. Jadi barang yang diperjualbelikannya saja gitu ya. Sewa gedung tidak termasuk, gedungnya tidak dihitung, kemudian peralatannya tidak dihitung, hanya barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram, karena yang haram tentu tidak ada kewajiban zakat di sana, karena Allah melarang begitu ya. La tuqbalu shadaqat min gulul ya, yang haram-haram itu tidak akan diterima begitu ya. Kemudian barangnya itu diniatkan untuk berdagang. Kalau menjual tidak niatkan berdagang, kalau orang menjual rumah misalkan sampai 5 miliar gitu, kendaraan begitu ya. Kalau niatnya dia butuh untuk tempat yang baru, kalau rumah atau kendaraan yang baru, tidak ada kewajiban zakat. Kecuali dari awal niatnya investasi begitu ya. Nah, makanya kebalikan dari niatkan untuk berdagang, tidak dimaksudkan untuk memilikinya atau lil-qinyah begitu ya. Nah, kalau dari awal lil-qinyah ya tidak ada kewajiban zakat. Yang penting tidak boleh merubah niat kata para ulama ya. Begitu ya, itu. Kemudian harus genap 1 tahun atau haul, dan yang keenam kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Kemudian cara pembayarannya, zakat perdagangan bisa dibayar dengan uang atau barang yang diperjualbelikan gitu ya. Yang penting mana yang maslahat bagi mustahik begitu ya. Boleh jadi Ustadz saya jualan lepis begitu ya, pakaian ada ya gitu ya. Mohon maaf, ini zakatnya boleh nggak saya bayar dengan zakat dengan pakaian lepis gitu ya. Boleh aja, tapi masalahnya masyarakat enggak, misalkan untuk masyarakat di sekitar itu ya begitu. Kalau memang masyarakat membutuhkan nggak apa-apa, silakan begitu ya itu. Nah, lihat cara menghitungnya adalah seperti begini. Jadi jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah stok, yang harus lakukan stok off-name setelah 1 tahun tentu ya begitu. Kemudian plus uang yang di kas dan uang yang di bank yang dari transaksi jual beli kita begitu ya. Makanya kalau kita punya usaha harusnya dibedakan ya rekening di banknya supaya nanti gampang menghitungnya begitu ya. Kemudian dikurangi oleh hutang jangka pendek yang memang harus dibayar
dalam 1 tahun misalkan, karena tentu biasanya terkadang bisnis itu kan melakukan kerjasama atau mungkin juga misalkan melakukan pinjaman ya dari pihak ketiga misalkan, maka itu yang hutang jangka pendeknya dikeluarkan plus kewajiban ya. Kewajiban itu misalkan gaji pegawai, listrik dan lain sebagainya. Nah, jika sisanya itu sampai tadi nisab 85 gram emas atau kurang dikit lah ya begitu, kalau kurang sampai 81 atau 82 juta mah tetap dikeluarkan zakatnya menurut Umar bin Aziz, zakat 2,5% ya begitu ya gitu. Jadi kalau secara hitungannya begini, mungkin boleh jadi Pak Abdul Qadir mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1439 Hijriah. Pada Muharram 1440 Hijriah, 1 tahun kemudian, perincian zakat perdagangan Pak Abdul Qadir sebagai berikut ya. Nilai barang dagangan, stok omnem ada 120 juta, uang yang ada di kas gitu ya di toko 10 juta, dan uang di bank 25 juta gitu ya. Jadi totalnya itu adalah aset kotornya adalah 155 juta begitu. Kemudian ada kewajiban lancarnya utang 20 juta yang jatuh tempo, karena tentu mungkin yang bulan-bulan sebelum sudah dibayar lah begitu ya. Nah, ini yang belum terbayar 20 juta di akhir tahun, nah, soalnya dihitungnya ini. Kemudian gaji dan listrik misalkan 15 juta. Perhitungan zakatnya berarti 120 juta tambah 10 juta tambah 25 juta dikurangi 35 juta kali 2,5%, maka zakatnya adalah 3 juta begitu. Itu Pak Gatot ya cara perhitungan zakat perdagangan. Mudah-mudahan ini memberikan menambah ya ilmu yang bagi para sahabat yang dibagi yang mungkin masih bingung bagaimana menghitungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Ali. Sebelum ke Adeda dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu, ini hitungan stok ataupun persediaan barang itu Ustadz kan ada 2 harga. Satu adalah harga belinya, yang kedua harga jual. Nah, itu yang dihitung apakah dari harga beli atau harga jualnya itu Ustadz? Harga jual pada saat jatuh tempo zakat, Pak. Harga jual ya. Pada saat jatuh tempo. Karena kan boleh jadi kan dari harga beli juga turun ya, bisa saja terjadi ketika misalkan barangnya banyak ya di pasar jadi turun ya, itu resiko kan ya begitu ya. Nah, kalau naik ya sesuaikan saja begitu ya dengan harga pasar begitu. Baik, jadi ini penting ya Bapak dan Ibu, karena saat kita menghitung persediaan barang atau stok di toko ataupun di pasar, di tempat usaha kita. Nah, ini kita harus memilih dan memilah karena ada 2 harga ya, harga perolehan dengan harga penjualan. Nah, untuk perhitungan zakat perdagangan ini yang kita hitung adalah harga jual ya Ustadz ya, harga jual. Jadi tidak menghitung dari harga perolehan. Baik, insya Allah. Adeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan Mas Gatot, saya dapat ilmu, Masya Allah. Jadi pada prinsipnya bahasa Indonesia teh menarik sekali Ustaz. Ada Quran, ada Quran. Ada kalau sakit Mas Gatot, ada obat, ada taubat. Mas Gatot kalau sakit minum obat yang mestinya taubat. Nah, termasuk ada rupiah, ada ruhiyah. Mestinya rupiah itu meningkatkan ruhiyah. Termasuk juga sepengetahuan saya, uang teh dibagi 4 Mas Gatot. Pertama, sikap orang terhadap uang. Pertama, orang nggak paham tentang uang. Anak kecil, yang pikun, yang tulalit, ya. Kemudian yang tahapan kedua paham tentang uang, ngerti 2.000, 5.000, 10.000 bisa jajan, bisa kembalian. Yang ketiga dia mencari uang, sibuknya teh nyari uang aja terus Tad. Sehari-hari teh rumahnya udah segera cukup tapi sibuknya teh mencari uang terus. Yang keempat dia menikmati uang. Jadi segala dibeli Mas Gatot. Saya sayang kerja. Nah, kenapa harus diberikan ke orang? Tapi yang kelima bukan 4, ada 5. Yang kelima adalah dia berkontribusi kebaikan dengan uang.
Jadi Allah. tahapannya adalah yang tertinggi ini dia dengan adanya uang teh tambah taat, tambah manfaat. Nah, itulah nambahan sedikit yang saya ketahui. Hanya pertanyaan gini tentang haul. Ya, Pak. Tentang haul kan ada kalanya yang muharam. Ya, Ada kalanya dia lupa Mas Gatot kapan memulai usahana. ya. Ah, tapi tidak sedikit yang menganjurkan katanya bulan Ramadan aja haulnya. Ya. Apakah haul ada keutamaan Tad berkaitan Ya. waktunya? Ya, kalau zakat itu kan tahunnya tergantung ia mulai usahanya sampai nisab. Bisa saja, mohon maaf kan Pak Adeda ya, orang mulai usahanya bulan Muharram, tapi belum sampai nisab itu. Sampai nisabnya misalkan nanti di bulan Rajab, misalkan dia begitu. Di bulan Rajab lah mulainya, atau misalkan di bulan Jumada Ula, berarti argonya mulai Jumada Ula mulainya. Nanti dihitung tahun depannya, gitu. Jadi bukan mulai usaha, tapi mulai sampai kapan aset yang dimiliki sampai nisab, gitu ya, begitu. Jadi perlu banget itu dicatat, makanya penting sekali dalam dalam bisnis itu catat mencatat ya, Adeda ya, begitu ya. Itu salah satu penting, catat mencatat, bukan masalah hutang dan kewajiban, tetapi juga yang paling penting kapan memulai nisab, gitu ya itu. Oke, nah misalkan kalau belum jelas nisabnya, Ustadz, nisabnya awal haulnya, dan nisabnya sampai kapan? Udah, saya hitung aja dari Ramadan, biar mudah. Kan Ramadan suka diingatkan kalau di masjid-masjid ada pembahasan zakat misalkan. Tidak jadi masalah sebenarnya. Itu tidak jadi masalah. Tapi zakat itu nggak ada kaitan dengan Ramadan sebenarnya. Kalau sedekah ya sedekah itu lebih utama di bulan Ramadan. Kalau zakat ditunaikan ketika sudah sampai haul gitu. Misalkan kalau haulnya Jumada Ula ya Jumada Ula, atau misalkan haulnya itu Sya'ban, ada ya, misalkan nih kita udah mau akhir Rajab ya, mau Sya'ban gitu ya. Ustadz lah tanggungnya bulan depan aja. Itu kalau tahu awalnya adalah bulan apa? Bulan Sya'ban, maka menunda pembayaran zakat bisa dikategorikan dosa gitu kan, gitu ya. Sekarang bulan Ramadan aja bayarnya gitu ya. Tapi kalau tidak tahu, misalkan biar mudah, Ustaz, aduh saya tuh bingung nih, bulan apa saya sampai nisabnya, saya Ramadan aja lah, saya hitung setiap Ramadan, nanti tahun depannya, enggak itu mah. Tapi kalau sudah tahu, misalkan kapan haulnya, 1 tahunnya, bulan apa sampai bulan apanya, maka dibayarkan di bulan itu, gitu ya. Jadi tidak ada dalil sebenarnya keutamaan zakat harus di bulan Ramadan. Zakat mah wa atu haqqahu yauma hasadihi, kan begitu. Bayarkan zakat ketika panen. Kalau zakat pertanian kan gitu. Berarti ya jangan ditunda. Misalkan kalau panennya bulan Rajab, bayar zakatnya Ramadan, jangan, bulan Rajab saja. Nah, demikian juga dalam zakat perdagangan, misalkan haulnya bulan Rajab, ya bayarkan di bulan Rajab, kalau bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan mah perbanyak sedekah aja. Begitu ada. Masya Allah, jadi pentingnya ini Mas Gatot pencatatan nih. Ya, Masya betul. Allah. Jadi ada kalanya suka dihabok dinya aja dikumpulkan di bulan Ramadan. Ya. Yang penting haul dengan sampai nilai perhitungan emas ya 85 gram ya. Betul. Dari Berarti saya itu Adeda, Mas, terima kasih Mas. Berarti Adeda bulan ini menghitung zakat perdagangan. Harus Mas, karena jangan sampai ada istilah gini kan korupsi zakat, korupsi Ya, waktunya betul. dan korupsi nilainya. Betul. Ya. Dan kalau udah tahu ya sebaiknya segera dihitung dan tidak diundur-undur ya Ustadz ya, karena kalau perdagangan ini bisa turun masalahnya, nilai asetnya tadi yang stok barang dan lain sebagainya. Apalagi kalau jualan formal kan Ramadan itu biasanya turun harganya, Pak Gatot ya. Iya. Banyak banyak barang-barang masuk ya, betul tidak? Kemungkinan bisa menganalisi aja ya gitu. Nah, memang sesegera mungkin setelah sampai haul. Makanya tadi penting sekali untuk memastikan awal haul. Tapi ya ada kalau begini ya Pak Gatot, ada kalau misalkan Ustadz kan kalau mengharap tahun Islamnya suka lupa nih saya itu katanya ya, saya mau udahlah biar enak ngitung tahun buku aja. Dan jadi tahun misalkan 2021, 2002, jadi setiap Januari gitu ya sampai akhir tahun misalkan dihitung, nanti Januari bayar zakatnya. Boleh tidak? Para ulama kontemporer mengatakan silakan saja, tetapi bukan 2,5%, tapi zakatnya 2,575 Pak Gatot. Jadi ada tambahan 0,075. 0,075 ini
menurut Husain Shahata itu salah satu pakar ekonomi Islam dan beliau juga salah satu pakar akuntan gitu, akuntan Muslim ya, itu adalah untuk mengganti 11 hari yang berbeda karena kalau tidak salah tahun Komariah dan Hijriah, Komariah dan tahun Samsiah Masehi dan Hijriah itu bedanya sekitar 10-11 hari ya dalam satu tahunnya, gitu lebih banyak Masehi. Nah, kalau 10 hari kali 35 tahun kan terakumulasi satu tahun bedanya nanti. Begitu. Iya. Makanya untuk bisa mengcover itu zakatnya ditambah jadi 2,575 begitu. Kalau hijrah ke Masehi itu ya. Ya betul betul. Karena memang biar mudah aja begitu ya penghitungan tokonya itu di akhir tahunnya Desember, di Januari sampai Desember, biar ngitung pajaknya bareng juga misalkan begitu. Begitu kan. Silakan Mas, Masya Allah. Ini sekarang kita harus buka tobat nih pertanyaan. saya nih, Masya Allah saya biasa hitung di bulan Ramadan aja Mas Gatot. Kalau sudah aku nggak apa-apa ya, gitu. Baik, ini dari Pak Sugoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pembelian peralatan seperti komputer, rak, furniture, renovasi bangunan atau sewa kios, apakah termasuk dihitung sebagai modal? Iya, tadi kan kata Rasul mimma nu'iddu lil bai'. Jadi jual beli mah tidak menghitung itu. Yang dihitung hanya barang-barang yang diperjualbelikan saja. Begitu ya, berarti aset tetapnya tidak dimasukkan Pak Gatot. Kalau sewa bahkan dimasukkan kewajiban kan ya. Kalau sewanya itu masukkan kewajiban menjadi pengurang nanti ya begitu. Nah, tentu yang harus dibayar pada tahun itu kan terkadang kan nyewa itu 5 tahun kan gitu ya. Berarti dibayarnya dihitungnya untuk per tahun kan gitu untuk pengurangnya begitu ya, tidak langsung sekaligus. Misalkan sewa tokonya untuk 5 tahun misalkan, kemudian 5 tahun itu anggaplah misalkan 500 juta langsung dimasukkan di tahun pertama 500 juta, tidak, dibagi 5 saja begitu ya per tahunnya untuk mengurangi kewajibannya. Jadi misalkan kalau 500 juta berarti per tahun 100 juta karena rukuk misalkan 100 juta yang dihitung untuk tahun berjalan begitu Pak Gatot ya, dan juga Pak Widusman. Baik, dari Pak Muhammad Abdi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah zakat perdagangan ini dihitung dari nilai aset yang dimiliki atau keuntungan perdagangannya? Bagaimana jika ada kondisi beban usaha itu begitu besar, mungkin karena peningkatan biaya bahan baku dan sebagainya, perusahaan mengalami kerugian tapi secara aset mencapai nisab zakat, apakah tetap wajib zakat Ustadz? Iya, ya kalau nilai asetnya tetap sampai nisab berarti memang dia punya harta lebih begitu Pak Gatot. Walaupun secara hitungan bisnis dia ya. Itu ya betul. Tapi kan secara kekayaan dia sebenarnya sampai nisab. Betul tidak? Bahkan lebih ya. Ustadz sih tetap di situ tetap ada kewajiban zakat. Dan insya Allah sebenarnya kalau orang bayar zakat mah kemungkinan terjadi kerugian yang besar itu tidak terjadi ya kalau orang terbiasa, walaupun mungkin ujian dari Allah pasti ada juga begitu ya itu. Nah begitu, jadi kalau zakat itu kan menghitung bahwa hartanya lebih sampai nisab begitu ya itu. Baik, jadi ini penting Bapak dan Ibu, ternyata zakat perdagangan ini tidak berkorelasi langsung ya, tidak berhubungan langsung dengan keuntungan kerugian perdagangan kita, namun yang kita hitung adalah hartanya, peningkatan hartanya itu. Karena kalau misalnya laba rugi, boleh jadi setiap bulan itu ada fluktuasi dan akhir tahun saat haulnya itu bisa jadi rugi begitu. Tapi kan hartanya bisa jadi bertambah di persediaan barang dan di stok dan beberapa yang kita tawarkan kepada konsumen, dan itu dihitung sebagai harta yang memang harus dizakati. Berapa nilainya? Ya tadi nilainya yang dihitung adalah dari harga jual, bukan harga beli, harga perolehan, tapi harga jualnya. Baru dikurangin dengan kewajiban-kewajiban, misalnya kewajiban jangka pendek pinjam ke bank, kemudian kewajiban bayar listrik, bayar gaji, bayar operasional dan sebagainya, baru dikali 2,5% kalau dihitung dari bulan Hijriah, insya Allah. Begitu ya Ustadz ya, jadi tidak ada korelasi langsung sebenarnya ya, karena yang dihitung adalah harta kekayaannya ya. Baik, Ustadz, kita buka ini ya dari Bu Irma. Boleh Bu Irma? Assalamualaikum Bu Irma. Belum bisa. Baik, saya baca dulu dari. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau pengemukan sapi? Ini dari
Pak Kastalo Deksa nih, bagaimana zakat pengemukan sapi? Memelihara sapi belum sampai 1 tahun dengan jumlah sapi lebih dari 40 ekor. Baik. Ya, kalau kita kan sapinya rata-rata adalah untuk diperjualbelikan, ya berarti zakatnya zakat perdagangan sih Pak Gatot. Kalau kita ngelihat hadis-hadis tentang zakat peternakan, itu biasa memang bukan untuk diperjualbelikan. Kata mereka, ini mohon maaf ya, video Ustadz agak bermasalah nih. Mudah-mudahan suaranya tetap bagus. Jadi kalau zakat peternakan yang dibahas dalam hadis-hadis adalah zakat yang ternakan menjadi harta gitu Pak Gatot. Tidak untuk diperjualbelikan semuanya. Paling 1-2 gitu kalau dia butuh aja gitu ya. Tapi kekayaannya lah di situ begitu ya, itu kayak unta, sapi itu. Makanya kalau kita sekarang kan tujuannya diperjualbelikan begitu ya. Tujuannya diperjualbelikan. Nah, masalahnya kalau penggemukan itu terkadang ngejar waktunya adalah 6 bulan, 5 bulan. Masalahnya gitu Pak Gatot. Iya. Ya gitu ya. Kemudian Ustaz gimana ya, bagusnya udahlah anggap 6 bulan itu 1 tahun aja begitu ya, karena emang durasinya itu kalau lebih panjang malah kadang jadi rugi. Udah aja misalkan 6 bulan, setiap nanti pas kurban misalkan pas jualnya dizakati aja di situ, lebih maslahat, karena emang bisnisnya begitu. Uangnya kan anggaplah uangnya itu disimpan, misalkan uangnya disimpan kemudian dibisniskan, kemudian pas akhir atau awal bulan Zulhijjah karena mau kurban begitu ya, dia jual gitu ya. Tapi pas bulan Zulhijjah aja dihitung bayar zakatnya. Kalau niat daripada memiliki sapi itu untuk diperjualbelikan. Begitu Pak Gatot. Nah, penting nih Bapak dan Ibu, karena memelihara sapi ataupun domba, kambing itu niatnya kalau untuk jual beli ya dihitungnya zakat perdagangan ya, Ustaz ya, bukan zakat peternakan. Ya. Nanti mungkin kita lain kali kita bahas ya tentang zakat peternakan ini. Ya. Tapi ini penting kalau misalnya kita itu memang menggemukkan sapi, memelihara sapi atau domba dan kemudian ini nanti dijual, nah ya zakat perdagangan begitu. Ya. Karena jual beli barang berupa hewan ternak. Ya. Baik. Bu Irma sudah bisa? Ada Bu Rahmi to everyone, ada namanya Bu Rahmi to everyone. Bu Irma katanya nggak dibuka itunya. Apa? Oh, belum dibuka. Baik, tidak apa-apa. Nah, udah dibuka nih. Saya dari Bu Rahmi. Assalamualaikum Ustadz. Kalau uang hasil kontrakan rumah yang setahunnya hanya 14 juta per tahun, apakah perlu dijakatin? Tidak Ibu, karena belum sampai nisab ya. Nisabnya memang para ulama lebih sepakat itu ke angka 85 gram emas begitu ya. Berarti tidak ada zakat begitu ya, terkait dengan hasil sewa itu begitu ya. Jadi kalau Adeda yang punya kontrakan banyak ya Adeda. Amin. Ini kan kalau usahanya banyak segala macam rarawan ya. Iya. Tapi dari setiap usaha teh kecil-kecil tapi dikumpulkan teh ketemu nisab kumaha teh? Ya, sebagian ulama selama jenisnya sama, kalau jual beli misalkan jual belinya macam-macam gitu ya, jenisnya uang ya gabungkan aja begitu, lebih selamat begitu ya. Kalau baca Abu Hanifah begitu ya. Kalau bukannya mah kalau yang nisabnya dihitung emas, hitung aja semuanya digabungkan begitu ya. Tapi kalau berbeda nisabnya kayak pertanian, nah gitu itu tidak, itu masing-masing gitu ya. Misalkan panen misalkan cuma 5 kintal gitu ya, betul, 5 kintal. Padahal kan kena zakatnya di 7 kintal gitu. Tapi juga punya bisnis, cuma 40 juta berputar modalnya Ustadz. Digabung nggak? Jangan itu. Kenapa beda nisabnya? Karena pertanian dan perdagangan beda gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau misalkan saya berdagang usaha 40 juta, tapi saya juga jadi pegawai negeri sipil gitu, atau jadi punya bisnis tapi juga punya gaji tetap gitu ya, di bekerja, maka itu digabung aja karena sama-sama uang katanya begitu. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, ya, biasanya yang dipakai dalam zakat itu rata-rata mazhab Abu Hanifah karena lebih fleksibel dalam dan lebih mudah untuk menghitung begitu ya. Kalau mazhab yang lain memang mengatakan ya tidak, emas-emas, perak-perak, uang-uang gitu ya, dipisahkan. Ya untuk kemaslahatan, karena zakat itu beda ya dengan sholat gitu. Kalau sholat kan semangatnya sholat tetap aja subuh 2 rakaat ya. Iya betul.
Jangan gara-gara punya waktu, punya tenaga, lagi Ya, semangat, geder genep 11 rakaat. ya. Nah, kalau zakat itu cenderung bicara masalah hak orang lainnya gitu ya. Jadi hak orang lainnya terpenuhi oleh kita ya begitu. Jadi boleh lebih begitu ya, boleh lebih begitu ya. Yang penting nggak boleh memaksa petugas zakatnya. Tapi kalau itu kesadaran, saya mau Ustaz mau membersihkan aja begitu ya. Ini teh digabung-gabung semuanya nyampe Ustaz ya mau nggak gitu ya. Kalau nisabnya sama ya dengan uang misalnya dengan emas 85 gram ya satu nis gitu. Oh. Tapi kalau pertanian, peternakan kan beda nisabnya ya. Kalau pertanian bukan berjual beli ya, tapi untuk dirawat hewannya begitu ya itu. Nah, Ya, itu berbeda. Mas Gatot, mohon izin satu lagi. Siap. Tad, kalau uangnya kepake, nggak ada uang pada saat kena haul, udah kena nisab, boleh dijamak nggak bayar zakatnya? Iya, ya boleh aja digabung, tapi tadi harus banyak istighfar kalau ditunda pembayaran Atau dicicil, Tad? aja boleh. Tapi kan harusnya zakat itu sama dengan sholat harus tepat waktu ketika sampai haulnya ya begitu ya. Kalau misalkan ditunda pembayarannya karena ada hal yang lain, ya misalkan tiba-tiba sakit dan sebagainya sehingga butuh, padahal udah selesai nih nisabnya dan selesai haulnya ya misalkan kemudian pas mau bayar zakat tiba-tiba ada keluarga masuk ke rumah sakit dan biayanya mahal. Dari dana itu dipakai, maka itu mah nanti kalau dicicil silahkan, tapi harus banyak beristighfar begitu ya, begitu. Karena pada hakikatnya menunda hak orang-orang yang menjadi mustahik, begitu ya itu. Ya. Tapi kalau sebelumnya mah beda lagi nih. Kalau sebelumnya kemudian sebelumnya sampai begitu ya, udah dihitung, udah disiapin, udah tiba-tiba sakit, kemudian harus mengeluarkan tuh dari harta itu untuk misalkan tadi biaya rumah sakit. Akhirnya pas di akhirnya tidak sampai nisab, itu tidak mengapa karena memang agama memberikan kemudahan. Kalau tidak sampai nisab tidak ada kewajiban zakat kan gitu. Silakan Mas Gatot. Baik. Saya baca yang dari Zoom ya. Apakah ada jasa konsultasi langsung untuk menghitung zakat yang dimiliki? Nomor kontak yang bisa kami hubungi. Silakan nanti Bapak dan Ibu teman-teman bisa ini ya, bisa nomor rekening dan nomor telepon DT Peduli, dan tim DT Peduli bisa mengontak nih, insya Allah bisa membantu karena memang menghitung zakat perdagangan ini secara penyampaian mah mudah ya. Ya, betul. 2,5% kali aset lancar dikurangi dengan kewajiban-kewajiban. Tapi saat menghitung aset lancarnya ini yang biasanya agak membingungkan gitu. Apakah ini dikatakan aset atau ini jadi kewajiban, justru liabilitas, atau ini harus tidak dihitung, tidak dimasukkan. Nah, silakan ya rekan-rekan bisa menulis nanti di sini kontak personnya dan siapa yang bisa dihubungi dari Darurat Peduli, insya Allah. Baik, saya lanjut Ustadz. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, saya pensiun di bulan April 2021, alhamdulillah sudah mengeluarkan 2,5% di bulan April 2021 zakatnya, dan sekarang yang dana pensiun itu saya tabung dan deposito uang untuk kebutuhan bulanan saya. Ya. Pertanyaannya, apakah saya perlu mengeluarkan zakat 2,5% lagi dari hasil usahanya mungkin ya? Dari simpanannya ya, bagi hasil simpanannya. Silakan Ustaz. Ya, kalau memang uang yang tersimpannya sudah lebih dari 1 tahun, ya tetap selama sampai nisab 18 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Kalau dia, mohon maaf, kalau Bapak yang menyimpannya itu di bank syariah, maka itu plus bagi hasil dihitung, ya, gitu. Tapi kalau di bank kompen, yang dihitung hanya yang pokoknya saja, begitu ya, begitu. Jadi misalkan kalau di bank syariah, anggaplah depositonya Bapak itu misalkan 100 juta, dapat bagi hasil misalkan kisaran 7 juta, jadi 107 juta, maka zakati dari 107 juta, 2,5%-nya. Kalau di kompen hanya dari 100 jutanya. Tapi gimana Ustaz kalau begini, tenornya misalkan 3 bulan, setiap 3 bulan diambil tuh bagi hasilnya ya, misalkan kan begitu ya. Nah, ya itu yang di akhir aja yang dihitung. Oh, yang diambil mah nggak dihitung lagi, sudah. Yang dipakai untuk kebutuhan sudah, gitu ya. Misalkan dapat per 3 bulan itu anggaplah dapat dari 100 juta itu dapat 1,5 juta misalkan ya, ini hanya contoh aja, mohon maaf. Nah, diambil. Nah, di akhir 1 tahun itu berarti yang terakhir kan 101,5 juta, karena yang terakhir mah kan belum diambil karena udah masuk wajib zakat, maka dari 101,5 juta aja, 101,5 juta aja di zakatinya, 2,5%-nya, begitu Pak Gatot.
Baik, siap. Dari Bu Endang, Assalamualaikum Ustadz. Kami ada stok sisa barang dagangan yang tokonya sudah kami tutup 5 atau 6 tahun yang lalu. Ya. Namun stok barangnya itu diam dan masih nisab nih Ustadz. Apakah wajib diyakati? Ya pada prinsipnya kalau dari awal niatnya untuk jual beli ya harusnya dijakatin saja setiap Seperti itu. tahun gitu ya. Tetapi kalau misal ada, nah masalahnya gini, nah ini ada yang kasus menarik Ustaz. Kalau rumah nih Pak Gatot ya dari awal niatnya jual beli rumah gitu, tapi kan rumah itu kan nggak seperti jualan kacang goreng, artinya nunggu waktu habis gitu ya itu. Nah para ulama ada pendapat di situ, ada yang menghitung zakatnya per tahun tetap dihitung, tapi dibayar nanti pas keluar ke rumah. Ada yang udah aja dari harga terakhir sekali saja, begitu ya. Misalkan pas beli memang niatnya investasi karena dia berpikir bahwa rumah ini bagus, kemudian pinggir jalan dan kemungkinan harganya cepat naik. Akhirnya ya beli. Nah, dia pasang plang 1 tahun tidak laku, 2 tahun belum laku, tahun ketiga baru laku kan gitu ya itu. Nah, harga rumah pasti sama ini sob lah rata-rata ya, jarang rumah nggak sama ini sob gitu ya kalau di pinggir jalan ya begitu. Nah, dua pendapat, ada yang menghitung per tahun berarti setiap tahun dihitung begitu ya. Pas tahun pertama kira-kira berapa harganya, tahun kedua berapa kenaikannya, tahun kedua berapa kenaikannya. Zakat tapi dibayarnya pas kalau nggak punya uang sama sekali, dibayarnya nanti pas lapor rumah itu. Tapi kalau punya maka dibayarkan setiap tahun. Itu. Tapi ada pendapat yang kedua yang lebih memberikan kemudahan karena tentu tidak semua orang punya uang untuk bayar zakat, maka sekali aja ketika harganya naik, itu juga nanti zakatnya lebih besar begitu ya, ditunda 3 tahun, dan itu lebih memberikan kemudahan begitu ya bagi kita para muzaki yang ingin menunaikan zakat ya, karena Islam itu tidak memberatkan, alasannya begitu. Ya kalau menurut Ustadz sih kembali kepada kesadaran dan kembali kemampuan gitu ya. Kesadaran ketakwaan maksud Ustadz ya gitu. Kalau misalkan yakin sama rezeki dari Allah ya zakatin aja begitu ya, karena rezekinya ada walaupun dari yang lain ya sumber untuk bayar zakat rumah itu. Tapi kalau tidak ada ya sudah aja bertawakal sama Allah, mudah-mudahan ketika laku dijakatin aja sekali 2,5%-nya. Tapi bahkan ada yang gini ada yang ini Mas Gatot ini bagus banget. Jadi dia berbisnisnya supaya bisa berzakat. Benar, betul. Jadi zakatnya diprioritaskan. Jadi hitungannya bukan hitungan omset, hitungan laba, tapi hitungannya kita akan berzakat sekian dalam tahun ini. Oh itu luar biasa Mas. Ini ada pertanyaan ke saya juga. Mau bertanya, kalau masih punya utang piutang wajib zakat nggak? Iya, tadi kan utang sebagai pengurang aset, Pak Adeda. Iya. Tapi hutang yang jatuh tempo. Utang dagang. Ya, gitu. Kalau utang konsumtif nggak dihitung ya Ustaz ya? Ya kalau konsumtif ya. Walaupun ada sih para ulama mengatakan yang namanya utang itu bukan konsumtif masuk. Tapi kan kalau konsumtif mah nanti semua juga konsumtif mah habis semuanya karena rata-rata kita itu ya tadi ya udah ya bisnis itu kan misalkan punya bisnis, beli mobil baru yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Akhirnya kan hutangnya banyak. Rumah dibesarin gitu ya gitu. Tambah juga banyak begitu ya. Kalau begitu nggak pernah bayar zakat. Walaupun nilai asetnya mungkin sampai miliaran gitu ya. Tapi ya tadi cicilan mobilnya bukan mobil yang ecek-ecek ya, ya gitu ya. Yang cicilannya besar. Rumahnya juga rumah yang cicilannya besarnya nggak ada kewajiban. Ya kalau begitu mah nggak menurut saya. Kayaknya lebih baik memang yang lebih amannya kalau hutang itu adalah hutang yang terkait dengan bisnis ya begitu. Benar, utang yang terkait langsung ya dengan perdagangannya. Baik, ini satu lagi nih pertanyaannya Ustadz, tidak terasa nih 56 menit sudah berjalan, tapi ini ada satu pertanyaan yang saya kira banyak juga yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Bu Siti Maryam ya di IGAA, bagaimana cara menghitung zakat usaha kafe? Yang persediaan barang ini nggak ada Ustadz, ataupun jasa seperti potong rambut, salon, kemudian rental mobil dan sebagainya. Tapi ini untuk kafe nih Ustadz yang cenderung usahanya tuh jasa gitu. Iya, kafe ada tentu stok offline-nya ya, tapi nggak gitu ya, betul stok barangnya ada tapi nggak besar gitu ya. Itu ya tetap dihitung aja dihitung perolehan selama 1 tahun begitu ya dari bisnis itu, kemudian dikurangi oleh kewajibannya gaji pegawai, listrik, sewa tempat dan sebagainya atau utang. Nah, jika nyampe nisab ya 2,5%-nya begitu. Karena nature-nya kafe sebenarnya jual beli sih Pak Gatot ya, walaupun di stoknya nggak banyak ya begitu, nggak banyak dan nggak lama gitu, barangnya langsung bertukarnya cepat ya begitu ya itu ya sama seperti orang yang jualan kue begitu kan juga sama Pak Gatot ya, stoknya itu nggak ada karena langsung
Apalagi yang bikinnya berdasarkan pesanan gitu ya, cepat begitu ya perputarannya. Selama nisabnya tercapai 85 gram emas begitu ya dari hasil bisnisnya begitu, makanya dicatat tuh semuanya, kemudian dikurangi oleh kebutuhan kewajiban. Nah, zakatnya kalau sampai nisab sisanya itu zakatnya udah 1,5% ya begitu Pak Gatot. Baik, satu lagi ya Ustadz ya. Dari ini Bu Irma, ini Mas Gatot nih. Mana udah dibuka Bu Irma, di-mute lagi nih. Bisnis jasa, mohon maaf Pak Gatot katanya ada Pak Dokter. Ya bisnis jasa sama nih Pak Gatot. Dihitung aja jasa selama 1 tahun ya kan, penerimaan jasanya kayak Pak Dokter nih, Pak Dokter Asep kayaknya. Ya kan, itu dokter itu kan jasa memeriksa tuh Pak Gatot ya, betul tidak ya? Iya. Nah itu udah aja. Kalau bisnis jasa itu enak banget itu ya. Di bahasa itu tinggal nerima aja, masukin aja semuanya begitu. Kemudian di akhir tahun dikurangi oleh tadi kewajiban. Karena kalau misalkan dokter ya mohon maaf Pak Dokter Asep, misalkan kalau dokter itu kan ada jasa meriksanya ya begitu ya. Kemudian tentu ada pegawai ya di situ. Nah itu ya udah berarti dikurangi saja untuk gaji pegawai, kalau ada sewa tempat atau listrik mungkin listriknya begitu. Nah hasil jasanya itu digabung selama 1 tahun, kemudian zakatnya 2,5%. Karena yakin kalau dokter mah nyampe nisab ya begitu. Insya Allah ya begitu. Baik, Ustadz Ali, terima kasih 59 menit nih. Sebelum kita akhiri ada terakhir Ustadz yang perlu disampaikan? Ya tadi intinya kalau dalam catat perdagangan mencatatnya itu yang paling penting menurut Ustadz itu ya. Dan makanya kalau Bapak Ibu semuanya mau terjun di bisnis, baik bisnis yang terkait dari jasa atau barang ya, catat ya terkait semua transaksi begitu ya. Itu penting untuk menghitung awal nisab dan juga menghitung nanti setelah 1 tahun gitu ya itu. Nah kalau misalkan di awal bisnisnya belum sampai nisab, catat. Kalau sudah sampai nisab 18 gram emas, maka dari situlah argo zakatnya mulai berlaku. Nah, zakatnya kapan? 1 tahun kemudian begitu. 1 tahun kemudian dihitung ulang lagi, jika sampai nisab zakatnya 2,5% begitu. Itu cara menghitung zakatnya begitu. Begitu Pak Gatot. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa menunaikannya insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak dan Ibu, pas jam 6 kita harus akhiri secara resminya ya. Tapi nanti kita bisa diskusi setelah ini. Dan alhamdulillah kita akhiri dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian,
kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.